Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aulia dengan NIM 21005055. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Kompetensi Profesional Tutor dengan Gaya Belajar Peserta Didik di Lembaga Kursus Bahasa Jepang Natsuka Gakkou Kota Padang. Baik, kita masuk pada latar belakang, di mana pendidikan pada dasarnya mengimplikasikan usaha untuk menggambarkan manusia, untuk mengembangkan manusia, bahwa manusia perlu pendidikan. Dengan kata lain, manusia tanpa pendidikan adalah seperti seorang tidak sempurna. Nah, kursus merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri dari sekumpulan masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan mandiri sehingga siap menghadapi problematika kehidupan sesuai dengan perkembangan zaman. Efektivitas pembelajaran di lembaga kursus sangat penting untuk memastikan bahwa peserta didik mencapai tujuan belajar mereka. Nah, salah satu faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran adalah kualitas interaksi antara tutor dan peserta didik. Pada dasarnya, peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga inilah yang mempengaruhi partisipasi dalam kursus. Keberhasilan program pembelajaran bahasa Jepang di lembaga kursus sangat bergantung pada efektivitas proses belajar mengajar, yang salah satu faktor pentingnya adalah kompetensi profesional tutor dan gaya belajar peserta didik. Baik, selanjutnya masuk pada rumusan masalah. Berdasarkan penelitian tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana gambaran kompetensi profesional tutor lembaga kursus bahasa Jepang Natsuka Gakkou Kota Padang. Lalu yang kedua, bagaimana gambaran gaya belajar peserta didik lembaga kursus bahasa Jepang Natsuka Gakkou Kota Padang. Lalu yang ketiga, bagaimana hubungan antara kompetensi profesional dengan gaya belajar peserta didik di lembaga kursus bahasa Jepang Natsuka Gakkou Kota Padang. Nah, selanjutnya masuk pada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian adalah yang pertama, menggambarkan kompetensi profesional tutor dalam proses pembelajaran di kursus. Yang kedua, menggambarkan gaya belajar peserta didik di lembaga kursus bahasa Jepang Natsuka Gakkou Kota Padang. Selanjutnya, melihat hubungan kompetensi profesional tutor dengan gaya belajar peserta didik di lembaga kursus bahasa Jepang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang hubungan antara kompetensi profesional tutor dan gaya belajar peserta didik dalam konteks pembelajaran bahasa Jepang. Nah, selanjutnya adalah manfaat praktis. Yang pertama itu bagi pengelola kursus, di mana mereka dapat mencakup pengembangan program pelatihan untuk tutor, penyesuaian kurikulum, dan penyediaan sumber daya yang lebih efektif untuk mendukung pembelajaran peserta didik. Nah, bagi tutor, yaitu peningkatan kepuasan peserta didik dengan merancang pendekatan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi peserta didik lembaga kursus dalam meningkatkan tingkat kepuasan peserta didik. Nah, selanjutnya bagi peneliti, yaitu dapat membantu tutor dalam memahami peran mereka dengan lebih baik dan meningkatkan praktik pengajaran mereka dengan mengetahui bagaimana kompetensi profesional mereka berhubungan dengan gaya belajar peserta didik. Tutor dapat mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif dan responsif. Selanjutnya masuk pada bab 2, yaitu landasan teori. Pada landasan teori ini kita membahas 3, yaitu yang pertama kompetensi profesional tutor, yang kedua gaya belajar peserta didik, dan yang ketiga bagaimana hubungan kompetensi profesional dengan gaya belajar peserta didik. Nah, masuk pada yang pertama yaitu kompetensi profesional tutor. Nah, kompetensi merupakan dasar dapat dilakukannya oleh peserta didik pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Kemampuan dasar ini akan menjadi landasan dalam proses pembelajaran dan penilaian peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar adalah sehubungan dengan cara anak belajar serta cara belajar yang disukai. Gaya belajar terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu adalah visual, di mana yaitu belajar melalui melihat sesuatu. Yang kedua itu ada auditory, di mana belajar melalui mendengar sesuatu. Yang ketiga ada kinestetik, belajar melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung. Selanjutnya masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Nah, selanjutnya adalah populasi dan sampel. Nah, populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik, dimana yang jumlahnya adalah 28 orang. Nah, selanjutnya sampel. Sampel yang diambil adalah sebanyak 75% dari jumlah populasi, yaitu 21 orang dari populasi. Nah, selanjutnya ada instrumen dan pengembangan. Instrumen yang digunakan oleh peneliti pada penelitian itu adalah kuesioner. Selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah angket. Selanjutnya analisis data yang digunakan adalah korelasi atau rank order berupa atau data jenjang.